Ya, nanti saya akan jelaskan beberapa konsep-konsepnya yang nanti Bapak Ibu bisa terapkan insya Allah ya. Jadi kalau udah ngerti konsep ini tuh sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang. Insya Allah gampang, mudah, biiznillah. Asal mau aja. Karena emang tubuh kita sendiri sudah dibekalin ya. Cuman konsepnya adalah apa? Konsepnya kalau kita sendiri atau sang manusianya ini gak yakin ya dengan kebesaran Allah, dengan kekuatan Allah, dengan Allah Asy-Syafi, dengan Allah yang memberikan segala keluasan, kelapangan dan kemudian segala urusan, maka pasti akan muncul masalah-masalah keraguan di situ. Ya. Maka boleh saya katakan, kuatkan dulu imannya. Jadi menghadapi apa, kuatkan dulu imannya. Ya. Nabi SAW, Bapak sekalian, ya. Tadi waktu saya mendengar Pak Iwan menceritakan tentang apa tadi, profit yang salah tadi, keuntungan dari BNI Syariah tadi. Nah, kalau boleh saya menyarankan kepada beliau dan seluruh jajaran BNI Syariah yang lainnya, profit ini harus berada di bawah level keimanannya kita. Jangan sampai, maksud saya itu gini, kadar keimanan. Contoh ketika profit itu misalkan 100 miliar. Karyawan yang tahajud nih misalkan. Karyawan yang tahajud itu misalkan ya, baru 50%. 100 miliar. Jangan sampai ketika 200 miliar, karyawan yang tahajud itu nurun jadi 25%. Nggak boleh. Jadi semakin tinggi dia, semakin tinggi profit tadi, semakin besar imannya. Kenapa? Nabi sudah mengingatkan kepada kita tentang ini. Kata Nabi SAW, apa yang kutakutkan kepada kalian bukanlah kemiskinan, tapi kekayaan, kata Nabi. Maka imbangi itu dengan kekuatan, membentengi. Sehingga tidak heran Bapak sekalian, kenapa umat Islam zaman dulu itu bisa diberikan 2/3 dunia dan luar biasa yang Allah berikan untuk mereka. Karena memang iman mereka sudah siap dengan itu, gitu kan. Iman mereka tuh sudah mumpuni untuk menerima limpahan, katakanlah rezeki yang berlimpah dari Allah. Ya, maka kalau boleh saya katakan ya tadi, ya mau cerita apapun, naikin imannya dulu, gitu kan. Apakah ada korelasi antara iman seseorang itu katakan dengan rezeki? Kalau boleh saya katakan iya sebenarnya. Kenapa? Ada janji Allah. Kata Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Sama, jadi ketaatan yang dilakukan seseorang dalam keimanan dia, dalam bentuk aktivitas ibadah, segala macam, juga pasti akan meningkatkan keberkahan dari sisi hidupnya dan juga keberkahan dari sisi badannya. Orang yang tidak bermaksiat, saya ketemu beberapa orang, subhanallah sekalian, usia 70-80 tahun gitu kan, masih kuat, bawa sepeda, bawa mobil. Kalau boleh saya kalau kita mau lihat orang-orang kayak begitu, coba tanya, orang kayak begini banyak maksiat nggak di waktu mudanya? Besar kemungkinan nggak. Dan orang yang waktu saya tempat tanya itu juga sama, dia hidupnya biasa-biasa aja, nggak banyak maksiat. Artinya apa? Penurunan iman seseorang, lemahnya iman seseorang itu akan melemahkan juga raganya dia. Inilah konsep dasarnya dalam Islam. Yang Nabi katakan apa? Iza solahat solahat jasada kulluhu, wa iza fasadat fasada jasada kulluhu. Ya, jadi kuatnya raga kalian itu asbab dari kuatnya kolbu, hati atau jiwa atau iman kalian. Sederhana sebenarnya. Jadi kalau boleh saya katakan, kalau bisnis Anda mau besar, usaha Anda mau besar, ya, maka yang perlu dikuatkan bukanlah berapa banyak karyawannya yang ngikut training ini, ngikut training itu, ngikut training ini, segala macam. Bukan, itu oke lah, silakan saja. Tapi berapa banyak dari karyawan kita yang mereka sholat duha, yang mereka zikir pagi, yang mereka bangun malam, yang mereka baca Quran, yang mereka hari-harinya lisan mereka tidak lepas dari zikrullah. Itu kata kuncinya. Dan lihat nanti sekarang, apa yang terjadi kalau udah kayak begitu. Kalau iman sudah kuat, maka dia tahu apa yang melemahkan iman. Ulama-ulama menyebutkan ada beberapa hal yang melemahkan iman. Ya, ada 5 hal secara umum. Ada banyak bergaul, ya, banyak bicara yang nggak bermanfaat, kemudian banyak tidur, dan banyak makan. Saya akan komentari 3 halnya aja. 2 hal aja. Banyak makan sama banyak ngomong yang nggak bermanfaat. Maksud juga banyak tidur. Itu melemahkan iman. Maka subhanallah, orang-orang yang menjaga imannya, lihat ibu tadi itu. Ketika Allah kasih penyakit kanker Bapak sekalian kepada dirinya, saat itulah akhirnya apa? Muncullah kesadaran pada dirinya. Allah berikan hidayah untuk apa? Gak gampang loh puasa Daud tuh. Gak gampang. Puasa Daud itu hanya bisa, atau hanya puasa secara umum, hanya mampu dilakukan kepada orang-orang yang lebih menginginkan ya rahmat.
ampunan, kasih sayang dari Allah daripada memuaskan hawa nafsunya. Seperti itu keadaannya. Akhirnya dia puasa. Apa yang Allah kasih? Jadi sebenarnya dari berbagai macam yang dia kerjakan tadi itu, apakah ada hal atau mungkin apakah ada hal yang spesifik yang menyembuhkan dia? Itu suatu proses sebenarnya. Ya, jadi kalau dalam bahasa orang motivator yang mas sekarang itu kan ada, mereka mengatakan hasil tidak akan mengkhianati proses. Saya katakan itu keliru total. Saya katakan hasil itu urusannya Allah. Tugas kita proses. Tawakal di situ, pasrah di situ, do the best, expect the worst. Lakukan yang terbaik, tapi bersiaplah dengan kemungkinan yang terburuk. Seperti itu kan? Kalau sudah kayak begitu, udah apa ya? Saya mengatakan tuh udah iman itu sudah sesuatu yang digambarkan oleh Allah dalam surat Ibrahim. Surat ini salah satu surat yang saya sangat suka. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat di situ dalam Al-Qur'an surat Ibrahim tentang kalimat thayyibah. Kata Allah begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah bilang begini, tidakkah kau melihat perumpamaan kalimat yang baik? Kata Allah, kalimat yang baik itu apa? Kalimat seperti pohon yang baik, kata Allah. Maksudnya gimana? Pohon itu akarnya menancap ke dalam bumi, ke dalam tanah. Cabangnya menjulang ke langit. Dan pohon itu memberikan buah setiap musimnya dengan izin Tuhannya. Insya Allah kan indah banget. Jadi urusan dia di bumi itu ya terkokohkan dengan akidahnya, dengan tauhidnya. Urusan dia dengan langit tidak tidak terganggu sedikit pun dengan dunia, karena emang goalnya, tujuannya ke sana. Itu loh. Jadi kayak sekarang ini, ya kalau mungkin bahasa singkat saya itu gampang aja. Ada orang zolimi kita, ada orang ngomongin kita, ada segala macam. Ingat, ada akhirat, selesai kok ini semua. Ya, maka para orang-orang saleh zaman lalu sekalian, Hasan al-Basri rahimahullah, salah satu tabi'in yang subhanallah, beliau itu ya, kalau ada orang pernah mencaci beliau, ngomongin jelek-jelek sama beliau. Ini kan orang ngerti agama, orang paham agama. Orang itu setiap saat dia ngomong begitu, dikasih hadiah sama dia. Kasih dia, kenapa? Karena dia ngerti. Kenapa? Orang kayak begitu nanti akan jadi orang yang bangkrut. Ya, orang seperti itu yang ngomongin dia tadi akan jadi orang yang bangkrut. Dia, subhanallah ya, karena ngerti agama aja, katakan tauhid itu menjaga semuanya. Dan dia bisa naik turun. Ya, maka jawabannya, atau mungkin kalau boleh dikatakan, berarti iman itu bagaimana menguatkan iman, bagaimana menguatkan hati, bagaimana menguatkan jiwa kita. Jawabannya adalah dengan Islam ini. Yang pertama, kata Nabi SAW, ad-dinu nasihat. Kata Nabi, agama Islam itu nasihat. Jadi kalau dibilang semua yang ada pada agama kita ini menasihati, dan itulah obatnya sebenarnya. Karena hati kita itu butuh nasihat. Lihat bahasa-bahasa Al-Quran. Bapak coba renungkan. Ya, kalau saya katakan tuh, Al-Quran tuh indah banget, karena ini obat yang kedua. Ya, obat maksudnya penguat yang kedua. Di penguat yang kedua, yang pertama tadi Islam itu sendiri berupa nasihat, ya. Yang kedua apa? Al-Quran. Ada surat Maryam. Kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya, semua gitu kan. Indah banget gitu loh. Seperti itu ya, Masya Allah. Jadi ini saya katakan nih, ini iman kita di situ sudah ditata oleh Allah. Ya. Iman kita itu ditata oleh Allah SWT dengan Al-Quran, dengan Islam itu sendiri.
Ya, apakah itu menjamin seseorang itu ibarat kata bahasa kita sekarang tuh imunitas kekebalan tubuhnya meningkat? Saya katakan wallahi iya. Ya, orang yang menjaga imannya gak mungkin mau makan berlebihan. Anda yang sudah rutin baca Quran, Anda yang sudah rutin katakanlah mentadaburi Quran, Anda yang sudah rutin katakanlah ya bangun malam, tidak akan mau kehilangan momen ya di mana kita lepas kesempatan untuk melakukan hal-hal tadi. Contoh begini. Cobalah makan yang banyak-banyak gitu. Lagi mau siap-siap baca Quran. Saya mau baca itu kok. Saya mau baca misalkan surat At-Takwir. Misalkan saya mau getarkan jiwa saya. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru utilat wa izal wuhushu husyirat wa izal biharu fujirat wa izan nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Coba Bapak Ibu nanti lihat artinya At-Takwir. Itu surat yang subhanallah ya sekalian ya. Itu kalau kita baca renungkan itu bisa menangis ketakutan kita. Bahkan Utsman bin Affan saja ketika dibacakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir nangis dia. Tidak bisa, saya katakan, tidak akan bisa perasaan-perasaan tadi itu kita dapatkan dalam kondisi, katakanlah, perut kekenyangan. Nggak bisa. Maka saya katakan, orang yang beriman itu akan lebih menjaga keimanan dia, bahkan dari raganya sendiri. Dia akan lebih menjaga keimanan dia pada raganya sendiri.